Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi terkait pegadaian. Adapun materi yang akan kami bawakan mengenai pengertian, fungsi, peran, jenis, prinsip kegiatan usaha, produk, dan juga syarat-syarat. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Inilah kami kelompok 6. Nah, materi pertama yaitu materi tentang pengertian pegadaian. Apa itu pegadaian? Jadi, pegadaian atau rumah gadai ini adalah suatu lembaga atau individu yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan berupa barang milik masyarakat yang akan meminjam uang. Bila suatu barang yang digadaikan untuk mendapatkan pinjaman dari pegadaian, maka dalam rentang waktu tertentu, penggadai boleh membeli atau menebus kembali barang yang digadaikan tadi dengan biaya tambahan atau bunga sebagai bentuk keuntungan bagi pihak pegadaian. Rentang waktu peminjaman dan besar bunga diatur oleh hukum setempat atau berdasarkan kesepakatan pegadaian daerah tersebut. Jika pinjaman tidak dilunasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan, maka pihak pegadaian berhak menjual barang gadai yang telah digadaikan sebelumnya. Berbeda dengan lembaga peminjaman barang yang lain, pegadaian tidak melaporkan pinjaman yang macet dari nasabah karena pegadaian memiliki barang yang digadaikan secara fisik dan mampu mengembalikan uang yang dipinjam dengan menjual barang yang telah digadai sebelumnya. Nah, yang kedua adalah satu syarat gadai, yaitu gadai HP. Yang pertama, HP yang akan kamu gadai harus masih bisa berfungsi dengan kondisi fisik yang masih bagus. Hal ini untuk meyakinkan pihak penaksir untuk dapat memberikan nilai tinggi. Yang kedua, kamu juga harus membawa HP beserta kelengkapannya seperti box, garansi, kwitansi pembelian. Dan HP yang akan kamu gadai harus milik kamu sendiri, bukan barang cicilan yang belum selesai. Yang ketiga, membawa kartu identitas diri seperti KTP, paspor, atau SIM. Dan terakhir, menandatangani SBK atau surat bukti kredit. Kalian tahu nggak sih pegadaian itu apa? Sampai sekarang aku tuh belum tahu fungsi pegadaian itu apa. Tukar-tukar uang gitu nggak sih? Bukan loh, bukan tukar-tukar uang. Jadi fungsi pegadaian itu ada yang pertama, menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun kepada masyarakat. Nah, yang kedua, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat. Yang ketiga, mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Yang keempat, melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian. Yang kelima, mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana pegadaian. Yang keenam, membina pola perkreditan agar benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Yang ketujuh, berperan serta dalam mencegah adanya pemberian yang tidak wajar pegadaian seperti pegadaian gelap dan praktek riba. Oh gitu. Terus peran pegadaian itu apa aja sih? Oh, kalau peran pegadaian itu yang pertama ada mencegah adanya praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar gitu. Nah, yang kedua ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional pada umumnya penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat oleh pinjaman dengan pembiayaan bebas bunga. Oh gitu toh. Iya. Kalian lagi pada bahas apa nih? Ini kita lagi bahas tentang fungsi dan peran pegadaian. Materi ekonomi minggu depan kan tentang pegadaian. Oh gitu. Nah, mumpung topiknya mengenai pegadaian nih, aku mau tanya sama kalian. Kalian udah pada tahu nggak kalau pegadaian itu terbagi menjadi 2 jenis? Belum, aku sih belum tahu ya. Kalau kamu? Loh, emang ada jenisnya lagi? Kirain cuma satu doang. Jelas ada dong. Emang jenis-jenisnya apa aja? Sebelum aku jelasin nih, boleh aku duduk dulu nggak? Boleh dong. Silakan duduk, nggak usah canggung. Nah, jadi pegadaian itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pegadaian syariah.
Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi firm di mana pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya yang kedua adalah pegadaian konvensional. Nah, kalau pegadaian konvensional adalah lembaga keuangan masyarakat di mana pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan hukum-hukum dengan menggunakan hukum-hukum pegadaian. Oh gitu. Wah, jadi nambah ilmu lagi nih. Nah, kalian mau nambah ilmu lagi nggak? Mau dong. Mau banget. Apa itu? Nah, jadi pegadaian itu punya 5 prinsip kegiatan. Nah, untuk materinya ini dia. Prinsip kegiatan usaha. Prinsip kegiatan usaha pegadaian adalah sebagai berikut. 1. Menghimpun data. Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dan perbankan. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, penerbitan obligasi, dan modal sendiri, terdiri dari modal awal, penyertaan modal, pemerintah, dan laba ditahan. 2. Penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Uang kas dan likuid lain. 2. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris. 3. Pendanaan kegiatan operasional. 4. Penyaluran dana. 5. Investasi lain. Nah, masih ada lagi nih. Mau tahu nggak? Mau. Jadi, pegadaian itu punya produk-produk juga loh. Nah, untuk produknya ini dia. Adapun produk pegadaian, yang pertama yaitu gadai konvensional, yaitu memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan suatu barang ke pegadaian. Yang kedua yaitu gadai syariah, yaitu menahan modal dari peminjam untuk dijadikan jaminan atas hutang yang dimilikinya atas dasar prinsip syariah. Yang ketiga yaitu produk berbasis fidusia, yaitu pinjaman modal untuk usaha sektor kecil atau menengah (UKM). Fidusia sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan yang masih digunakan oleh pemilik asal. Yang selanjutnya yaitu gadai sistem angsuran, yaitu pinjaman dana dengan cara menjaminkan barang berharga yang dibayar secara mencicil. Yang terakhir yaitu gadai investasi emas, tawaran membeli logam mulia dengan cara tunai atau secara mengangsur. Nah, jadi gitu guys. Udah pada paham nggak? Paham banget. Itu udah mau malam itu. Balik yuk. Apa baiknya kita pulang aja ya? Ayo, ini. Ya udah dicariin nih. Ya. Dadah, kita mau pulang dulu ya. You know you are the little